Oke, tadi kita hanya membahas tentang gerak ya. Pokoknya kita cuma tahu awalnya bergerak tadi seperti air keluar dari keran kecepatannya 40 ya, atau roket keluar dari launchernya kecepatannya 55. Oke. Kita hanya concern terkait geraknya saja ya, kecepatannya berapa, perpindahan berapa, percepatannya berapa. Oke. Nah, tapi kita tidak membahas sebelumnya yang menyebabkan si roket itu bisa meluncur apa sih? Ya. Nah, misalnya kita melempar bola, yang menyebabkan bola itu bisa terlempar apa? Oke. Nah, mengapa sebuah benda diam ya, atau bisa bergerak dengan kecepatan konstan atau dipercepat atau diperlambat? Ya, apa yang menyebabkan sebuah benda bergerak? Apa yang menyebabkan gerak benda itu cepat atau lambat? Nah, ini kita bahas di dinamika. Oke. Kalau kinematika membahas sifat gerak tanpa mempertimbangkan apa penyebab geraknya. Ya, kalau di dinamika kita lebih ke hubungan sebab akibat antara gaya, ya, sesuatu yang menyebabkan gerak dengan aspek gerak yang ditimbulkan. Perpindahan, kecepatan, percepatan. Ini sebagian besar akan di-cover di hukum Newton, di mekanika klasik. Nah, ini aktor-aktornya ini yang membuat Anda pusing di sini. Oke, kenapa kita perlu mempelajari aspek yang menyebabkan gerak? Kita lihat di statik di sini. Nah, sebuah mobil dia jatuh ke dermaga. Sabtu dini hari. Ini mungkin biasanya pengendaranya habis clubbing ya, pulang mabuk masuk dermaga. 2004 di Irlandia. Maka dipanggillah sebuah kren untuk mengangkat si mobil tersebut. Nah, ini krennya dipanggil. Nah, ada armnya untuk mengangkat si mobil. Ya. Saya kren tidak cukup kuat untuk menahan beban mobil. Ya. Krennya malah ikut terguling, jatuh ke sana. Ya. Terguling ke dermaga. Ya. Mungkin dulu waktu kuliah kurang memperhatikan. Jadinya tidak tahu hitung-hitungan dasar seperti ini. Ya. Nah, ada saja dia tahu ya, waktu dulu memperhatikan pasti paham kita memerlukan besaran-besaran tertentu. Ini dia memiliki massa, ya. Kemudian ini ada kaki tambahan, perlu kaki tambahan untuk memberikan gaya normal ke atas. Ini ada jarak, ya, titik tumpunya di sini, bebannya di sini, maka ada torsi di sini yang tendensinya menyebabkan gerakan memutar. Ya. Maka dia perlu ada gaya lain yang menyebabkan, yang menahan gerakan perputaran. Ya. Perlu kaki-kaki di sini. Ya. Sebelumnya kan kakinya terlalu pendek ini. Oh, tidak pakai kaki ini. Ya. Maka ya sudah, ini beratnya di sini, ini bebannya di sini, titik tumpunya di sini. Memutar nih gerakan. Ya. Gerakan torsi. Nah, dia memperhatikan dulu, dia pasti paham ada berat minimal penahan kren. Ya. Ada krennya beratnya minimal berapa dan perlu penahan untuk memberikan gaya normal untuk mengangkat mobil. Ya. Ada berat minimal penahan kren yang diperlukan untuk dapat mengangkat mobil. Ya. Dan ada berat minimal penahan kren kedua yang diperlukan untuk dapat mengangkat kren pertama. Ya. Supaya apa? Nah, ini kan berbeda nih masanya, berbeda tadi masa mobil, sekarang masa kren yang kedua. Maka harus dipertimbangkan ulang. Oke. Supaya kenapa? Supaya dia tidak jatuh lagi. Oke. Tapi gambarnya ini tidak ada, ini tidak, ini salah. Ya. Kren yang kedua tidak jatuh, ini hasil editan. Oke. Hanya untuk bercanda saja. Nah, tadi untuk mengetahui gerak-gerak, ya apa yang menyebabkan sebuah benda itu bergerak? Kita definisikan sebagai gaya. Kalau gerak linear ya gaya, kalau memutar namanya torsi. Nanti kita akan belajar torsi di gerak rotasional. Nah, gaya itu didefinisikan sebagai interaksi antara dua benda atau antara benda dengan lingkungannya. Dia merupakan besaran vektor sehingga pastinya memiliki nilai dan memiliki arah. Ada banyak jenisnya berdasarkan jenisnya kita bisa bedakan menjadi gaya yang sifatnya dorongan atau gaya yang tarikan.
push and pull. Ya. Nah, dari interaksinya, pola interaksinya kita juga bisa tahu ada gaya yang dia bekerja kalau berkontak dua benda ini menempel atau berinteraksi. Ya, contohnya tadi tegangan tali, dorong, tarik, ini kan harus ada interaksi menempel. Ya. Dan ada juga gaya yang bersifat non kontak, misalnya gravitasi. Bagaimana bumi masih tetap mengelilingi matahari, padahal tidak ada tali yang menghubungkan kedua. Ini non kontak gravitasi dan elektromagnetik. Bagaimana elektron dan proton saling berinteraksi membentuk atom misalnya. Nah, kan tapi di fisika dasar 1 kita banyak bicara tentang gaya kontak saja. Ya. Yang sering muncul nanti di soal adalah ada 4. Ini gaya tegangan tali. Kalau kita menarik sesuatu menggunakan tali, ini kan talinya menegang. Nah, kita sebut sebagai gaya tegangan tali. Ya, sebenarnya dari mana tegangan tali? Ya, dari otot ini yang menarik. Otot tangan yang menarik tali. Okay. Kemudian ada gaya berat atau gaya gravitasi. Yang arahnya selalu ke bawah, ke pusat bumi. Kemudian ada gaya gesek yang bersifat melawan perubahan, pergerakan. Kalau saya menggerakkan benda ini ke kanan, maka dia akan ada hambatan di sini, gesekan dengan permukaan yang arahnya ke kiri. Ya. Keempat adalah gaya normal, gaya tahan sesuatu. Ya. Karena semua benda kan pada umumnya akan tertarik ke bawah oleh gravitasi. Ya. Jadi misalnya saya meletakkan benda ini di atas meja atau laptop saya di atas meja. Kenapa? Harusnya kan laptop saya akan tertarik oleh gaya gravitasi. Ya. Harusnya mengarah ke bawah. Kok dia bisa bertahan di atas meja? Ya, kenapa? Karena ada gaya normal yang menahannya supaya tetap di atas meja. Ya. Interaksinya. Oke. Ini sifatnya selalu tegak lurus dengan permukaan. Ya. Gaya tahan di meja. Nah, karena gaya adalah sebuah vektor, maka operasi-operasi matematis yang berlaku pada vektor juga bisa digunakan untuk menganalisis gaya. Contohnya kita bisa proyeksikan gaya ini ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y. Ya. Kita juga bisa jumlahkan, kurangkan secara vektor. Kita juga bisa gunakan perkalian, dot product, dan cross product. Ya. Nah, jika ada lebih dari satu gaya yang bekerja pada benda, maka berlaku superposisi. Ya. Resultansi dari misalnya sebuah kotak mainan ini ditarik kakak beradik rebutan, ya, satu narik ke kanan, satu narik ke kiri. Berapa satu lagi narik ke atas? Ya. Resultannya bagaimana? Ya gabungan antara 3 ini. Ya. Ini kurang ini berapa misalnya di sini hasilnya. Terus ini ditambah ini. Ya. Ya, ke arah sana. Misalnya. Ya. Superposisi. F1 plus F2 plus F3 atau kita sebut sebagai sigma F. Ya. Oke, nah tadi sigma F resultan gaya-gaya yang bekerja. Jika resultannya itu sama dengan 0, bagaimana? Ditarik ke kanan 10 Newton. Ditarik ke kiri juga 10 Newton. Nah, kira-kira bagaimana si benda ini? Maka dia akan diam. Ya. Nah, ini juga sama. Resultan gaya yang bekerja pada suatu benda 0, maka benda itu punya 2 kemungkinan. Dia pasti diam atau ya seperti ini ya. Yang narik 3 sini lawan 3, kekuatannya sama. Ya. Talinya diam di sini. Ya. Kalau sigma F-nya 0. Atau dia bergerak dengan kecepatan konstan. Benda yang tetap yang awalnya bergerak dengan V konstan akan tetap bergerak dengan V konstan. Benda yang awalnya diam akan tetap diam. Oke? Ini kita sebut sebagai prinsip inersia. Ya, tendensi sebuah benda untuk mempertahankan statusnya, kondisinya, status quo-nya. Kalau dia awalnya diam, ya tetap akan diam. Ketika awalnya dia bergerak kecepatannya konstan, tetap akan bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, dia sama, maka dia diam. Oke? Kalau yang bergerak dengan kecepatan konstan, bagaimana Pak? Nah, ini contohnya saya naik kereta api dari Jogja ke Solo.
Pramex ini berarti ya. Jogja, menuju Solo. Di dalam kereta api saya memakai sepatu roda, ini kurang kerjaan juga. Paling banyak sepatu roda dalam kereta api. Dan tidak dapat tempat duduk, jadi kita bersandar di belakang, ya, bersandar ke tembok. Oke. Sesampainya di stasiun Solo Balapan, keretanya direm, oke. Dari cepat, melambat, diam. Ya. Apa yang terjadi pada kita? Seolah-olah kita akan bergerak ke depan, ya. Nah, hanya akan berhenti setelah menunggu tembok depan. Oke. Loh, kok bisa kita tetap bergerak? Kan tidak ada sigma F yang bekerja pada kita 0. Ya. Kan kita sedang berjalan dengan kecepatan konstan, kok bisa? Nah, iya, karena tidak ada yang bergerak kalau kita melihat dari dalam kereta api. Tapi kalau kita lihat dari luar, dari sudut pandang orang yang duduk di peron kereta api di stasiun Solo Balapan. Ya, sebenarnya yang saya lakukan hanyalah apa? Mempertahankan inersia. Ya. Karena awalnya saya sedang bergerak dengan kecepatan konstan, kemudian keretanya yang direm melambat. Ya. Nah, ini kita tendensinya untuk mempertahankan inersia kita. Ya. Mempertahankan kondisi awal kita bergerak dengan kecepatan konstan, ya dia juga akan bergerak dengan kecepatan konstan. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai prinsip inersia. Oke. Nah, ini juga sama hal yang sama ketika kita rasakan ketika kita berbelok di tikungan, ya, naik motor, naik mobil, naik kereta sama. Kita berbelok ke kiri, tubuh kita akan terdorong ke kanan. Ya. Kita belok kanan, tubuh kita akan terdorong ke kiri. Kenapa seperti itu? Nah, ini karena tendensi kita juga untuk mempertahankan inersia. Kita tarik garis lurus. Kalau yang melihat adalah orang yang di luar kereta api, nah ini sebenarnya kita tidak berpindah posisi kok, kita tetap di sini. Hanya keretanya yang memaksa kita bergerak. Ya, seolah-olah kita bergerak terhadap kereta. Tapi kalau kita dilihat oleh orang yang di luar kereta, posisi kita tetap. Oke. Nah, itu tentang hukum Newton ke-1. Ya. Benda jika resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka hanya ada 2 kemungkinan. Ya. Benda diam akan tetap diam, benda bergerak dengan kecepatan konstan akan bergerak dengan kecepatan konstan. Oke. Paham tidak? Kita cek pemahamannya ya. Yang kuis. Ada 2 motor Kawasaki Ninja 150 cc. Maju kecepatan 110 dan Honda 70 cc. Maju kecepatan 25 km per jam. Antara kedua kendaraan tersebut, mana yang sigma F-nya lebih besar? Mana? Yang A apa yang B? Dan kenapa? A atau B dan kenapa? B, Pak. Kenapa? Karena yang B itu karena kecepatannya lebih tinggi, jadi si motor itu kan bergeraknya itu cepat. Jadi kalau mau belok juga kan, kita tuh harus agak terus miring supaya motornya tuh ngikut belok juga sama badan kita. Ya, semakin cepat kecepatannya, belokannya akan semakin kuat. Ya. Tapi itu hubungannya dengan A, ya. Percepatan. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, kalau selama dua-duanya kecepatannya konstan, bagaimana kalau kecepatannya konstan? Artinya, sigma F-nya bagaimana? Tadi dengan hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0, bendanya apa? Diam atau V konstan. Ya. Jadi dua-duanya meskipun kecepatannya berbeda, selama dia kecepatannya sama, konstan, maka sigma F-nya pasti sama. Ya. Ini mungkin thrust-nya, kekuatan mesinnya F, ya. Tapi karena mungkin lebih ringan dan sebagainya, gaya geseknya juga lebih kecil. Ya. Jadi antara F dikurangi F, ini akan 0. Ini juga mungkin mesinnya lebih gede, ya F-nya besar.
tapi badannya juga lebih berat, sehingga F-nya juga lebih besar. Ya, selama kedua-duanya memiliki kecepatan yang sama, maka pasti sigma F-nya sama dengan 0. F dikurangi F kecil pasti sama dengan 0. Ya, selama dia konstan. Oke. Tapi kalau yang bedanya kalau gitu apa Pak ya? Kekuatan engine-nya ini ngefeknya kemana Pak? Ke A ya. Seberapa cepat dia bisa bermanuver, misalnya dari berhenti sampai ngebut itu perlu waktu berapa detik ya. Powernya berapa. Nah, itu yang membedakan. Oke. Kecepatan selama kecepatannya konstan dia pasti sigma F-nya 0. F kurangi F. Oke. Nah, ini engine hanya berpengaruh ke seberapa cepatnya A-nya. Oke. Nah, ini yang kedua. Yang tadi pertama adalah membahas ketika sigma F sama dengan 0. Itu hanya ada dua kemungkinan ya. Diam atau bergerak dengan V konstan. Kalau sigma F-nya tidak sama dengan 0, apa yang terjadi? Oke. Sigma F yang tidak sama dengan 0, maka benda akan mengalami perubahan dalam geraknya. Ya. Misalnya diam, awalnya diam, bola ini misalnya awalnya diam, kita lempar, kan kita memberikan F nih. F-nya lebih tidak sama dengan 0 ya. Atau meja dah yang lebih gampang. Meja kita dorong dengan F yang kecil. Ya. Di sini mejanya. Kita dorong ke sana, F kecil, dia ada gesekan yang menahan untuk mejanya tidak bergerak. Ya. Kemudian F-nya kita tambah makin besar. Ya. Maka sekarang F dikurangi F lebih besar 0 ya. Mejanya mulai bergerak. Ya. Sehingga ketika sigma F tidak sama dengan 0, maka akan terjadi perubahan gerak. Baik gerak menjadi lebih cepat, menjadi lebih lambat ya, atau benda yang awalnya diam menjadi bergerak, atau awalnya benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Ya. Nah, seberapa cepat, seberapa lambat gerakannya, itu kita rumuskan dengan seperti ini. Ya. Kita ingin mencoba menggerakkan bola yang awalnya diam. Satu adalah bola kasti, mungkin beratnya 0,2 kg. Satu bola bowling, 2,5 kg. Kalau saya menggunakan gaya yang sama, bagaimana? Kalau gaya yang sama kita melempar dengan gaya yang sama, bola kasti dan bola bowling, kira-kira yang akan melaju dengan lebih cepat mana? Tentu bola kasti ya. Kenapa? Karena dia lebih ringan. Ya. Jadi di antara ini kita bisa mengambil kesimpulan, jika kita menggunakan F yang sama, benda bermassa kecil akan bergerak lebih cepat. Benda bermassa besar akan bergerak lebih lambat. Ya. Oke, M berbanding dengan 1/A. Kalau massa bendanya kecil, hanya akan besar. Kalau massa bendanya besar, hanya akan kecil. Oke. Nah, sekarang sama juga. Kalau saya ingin membuat si bola ini melaju dengan kecepatan yang sama, dalam waktu yang sama, saya ini 3 meter per second, ini juga 3 meter per second. Kira-kira mana gaya yang lebih besar yang saya perlukan agar benda ini bergerak dengan kecepatan yang sama? Tentu saja yang lebih bowlingnya yang lebih berat. Oke. Jadi kesimpulannya apa itu? Supaya menghasilkan A yang sama, benda bermassa kecil akan memerlukan F yang kecil. Benda bermassa besar akan memerlukan F yang besar. Ya. Kita bisa dapatkan hubungan yang kedua ya, bahwa F itu sebanding dengan M. Tadi M sebanding dengan 1/A, F sebanding dengan M. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, untuk massa yang sama, bola kasti sama bola kasti. Kalau saya ingin bola kastinya melajunya dengan lambat, 1 meter per second, dibanding saya ingin melajukannya dengan yang lebih cepat,
Kira-kira besarnya gaya yang lebih besar yang mana? Tentu saja yang lebih. Yang 1 meter per sekon. Kok 1? Nah, kita melempar kelereng, kita ingin kelerengnya cepat atau kelerengnya lambat. Kita perlu mengeluarkan tenaga yang lebih besar yang mana? Tentu saja yang cepat ya. Oke. Artinya kalau kita ingin A-nya besar, kita perlu F yang besar. Kalau A kecil, F-nya juga kecil. Oke. Nah, ini kita bisa simpulkan bahwa F itu sebanding dengan F sebanding A, F sebanding M, dan M sebanding 1/A. Kita bisa gabungkan. Jadi sebuah persamaan ya, sigma F sama dengan M kali A. Ya, untuk ngeceknya kita bisa cek dimensinya. Ini dimensinya apa? Gaya itu. Kilogram meter per second. Ini kilo M, kilogram, A, meter per second kuadrat. Ya, cocok, kiri dan kanan pas. Ya. Berarti persamaannya ya sudah sigma F sama dengan M kali. Ya. Jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda tidak sama dengan 0, ya, sigma F tidak sama dengan 0, maka kemungkinannya apa? Benda berubah gerak. Ya. Apakah dia dipercepat ataupun diperlambat. Oke. Berapa besarnya percepatan atau perlambatan ini? Besarnya adalah sigma F dibagi M. Ya. Sesuai dengan tadi hubungan tadi. Sigma F sama dengan M kali A. Oke. Nah, karena gaya adalah sebuah vektor, maka percepatan juga sebuah vektor. Ini M skala. Ya. Dia memiliki arah dan juga memiliki nilai. Arahnya mana? Arahnya sesuai dengan arah resultan gaya. Kalau resultan gaya satunya ke sana, maka resultannya arahnya A juga sama. Besarnya berapa? Besarnya sebanding dengan M kali M, sigma F dibagi M. Ya. Ini nilainya. Ini arahnya. Arahnya sama dengan arah F. Oke, itu hukum Newton yang kedua. Nah, kita tambahkan yang ketiga terakhir. Ya. Jika benda A, ini tentang interaksi. Jika benda A memberikan gaya aksi kepada benda B, ini contohnya, kita melakukan servis bola voli ya, kita menamplek bola voli ini servis. Berarti kan kita memberikan gaya kepada si bola voli. Nah, dirasakan oleh bola voli sebesar FAB, ya, F dari A terhadap B. Oke. Kayak aksi kita sebut, maka bola voli akan memberikan gaya yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan terhadap tangan kita. Ya. FBA. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Kita sebut sebagai gaya reaksi. Oke. Besarnya kedua gaya adalah sama, sedangkan arahnya berlawanan. Oke. Beneran nggak Pak? Buktinya apa? Bola voli memberikan gaya ke kita. Ya. Nah, habis kita servis kan tangan kita panas nih. Ya. Ditampar oleh bola voli. Ya. Kita memberikan gaya voli, gaya ke bola voli akan memberikan gaya ke kita. Besarnya sama. Ya. Coba aja kita tamplek bola voli tadi dengan ringan, ya. Kan nggak begitu panas. Semakin keras, semakin panas. Semakin keras, semakin panas. Ya. Atau kalau nggak percaya kita coba eksperimen ini ya dengan jarum. Ya. Anda punya ujung jari di tangan ya, jari tangan. Kita lawan dengan jarum. Oke. Kita dorong ini ke sana. Jarumnya kita dorong. Benar nggak sih? Kalau kita memberikan gaya ke jarum, jarum juga akan memberikan gaya ke kita. Ya. Nah, kita dorong aja. Dengan 0,1 Newton. Nggak kerasa apa-apa. Kita dorong dengan 1. Semakin tertusuk di sini kita. Kita dorong dengan 10 Newton. Nah, semakin dalam tertusuknya. Itu artinya gaya reaksi yang diberikan oleh jarum sebanding dengan besarnya gaya yang kita berikan pada benda tersebut, pada jarum. Oke. Nah, ingat gaya reaksi dan gaya aksi ini berlaku pada benda yang berbeda. Ya, gaya aksi
adalah ya misalnya untuk tadi bola basket atau bola voli, ya gaya yang kita berikan pada bola voli, dia bekerja pada bola voli. Oke. Gaya reaksi, ya gaya dari bola voli yang bekerja pada tangan kita. Oke. Ini bekerja di objek yang berbeda. Oke, paham ya? Cek dengan soal latihan. Oke. Sebuah mobil mogok, Anda mendorong mobil yang mogok. Awalnya gaya yang kecil. Anda mendorong mobil dengan gaya yang kecil. Mobil tidak bergerak. Dalam kasus ini mana yang lebih besar? Apakah gaya aksi atau gaya reaksi? Ayo, jangan tahu salah di sini tidak apa-apa. Salah di UTS nggak boleh. Kemudian kita mobilnya karena tidak bergerak, kita tambah gaya dorongan kita ya. Sekarang menjadi lebih keras, lebih sehingga mobil mulai bergerak dan dipercepat ke depan. Ya. Nah, dalam kasus 2 mana yang lebih besar, gaya aksi atau gaya reaksi? Aksi bukan sih, Pak? Yang satu apa yang dua? Yang satu apa, yang dua apa? Yang satu aksi. Kenapa? Yang dua yang aksi. Oke, kenapa seperti itu? Kalau FAB lebih besar dari FBA, maka hukum Newton 3 salah dong. Kita buat hukum yang baru saja. Gimana nih? Nah, kita lihat kembali lagi di sini ya. Gaya aksi dan gaya reaksi ini berlaku pada benda yang berbeda. Maka kita tidak boleh rancu membedakan mana. Ya. Dalam kasus ini kita mendorong mobil misalnya. Kita dorong mobil sana ya. Nah, ini kan kita harus bedakan sistemnya, sistem mana? Sistem mobil atau sistem orang. Ini sudah sistem yang berbeda. Oke. Sistem mobil. Kita memberikan gaya aksi ke mobil sebesar FAB ya. Nah, mobil ada gaya yang menahannya sebesar apa? Gaya gesek F. Ya. Di mobil kita lambangkan sebagai titik saja ya. Didorong ke depan oleh gaya aksi kita FAB, ada yang menahan geraknya sebesar F. Ya. Sedangkan sistem orang di sini orang. Kita didorong ke belakang oleh mobil sebesar FB. Ya. Nah, FAB dan FVA ini akan selalu sama. Ya. Tetapi FAB dan F tidak selalu sama. Ya. Dalam kasus ini ketika kita mendorong dengan gaya yang kecil, ya FAB kecil, kita akan didorong ke belakang oleh mobil juga. Besar FBA. Ya, kita merasakan ditekan tangan kita sakit ya, keras mendorong mobil. Ya. Tetapi ini akan selalu sama nih ya. Tetapi FAB ini mungkin lebih kecil dari F, tidak bisa mengatasi gaya geseknya. Ya. Sehingga mobil tidak bergerak. Nah, yang kedua, kita mulai tambah nih, FAB-nya kita tambah besar. Kita dorong dengan lebih kuat, FAB-nya bertambah. Sehingga FAB mungkin lebih besar dari F. Nah, mobilnya mulai bergerak. FVA-nya bagaimana? Ya sama, semakin kita kuat, semakin kuat kita mendorong mobil, tangan kita juga akan merasa tertekan lebih kuat oleh bodi mobil. Jadi FBA selalu sama dengan FAB. Ya. Nah, ini kita harus bedakan. Kita mendiskusikan pada sistem yang masing. Karena gaya aksi dan reaksi ini bekerja pada sistem yang berbeda. Ya. Jangan sampai rancu ya. Kalau ada ketemu soal-soal seperti ini. Nah, oke. Oh, habis materinya.